Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung ya. Malam hari ini kita belajar bersama, tentunya dengan praktisi yang memang ahli di bidangnya, yaitu di dunia investasi saham. Beliau adalah Coach Farhan. Pada malam hari ini beliau akan membagikan ilmunya kepada kita, bagaimana sih caranya merubah modal 70.000 menjadi 1 juta hanya dalam 15 hari. Oke, mungkin dari Coach Farhan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang lain tahu nih profil dari Coach Farhan seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu semua wabarakatuh. sudah hadir di eh, webinar ini ya. Nah, oke, perkenalkan saya Farhan Maulana, mentor dari kelas rahasia trading saham dan juga profesional trader dan seorang investor ya, investor saham. Oke, paling itu aja ya. Dan domisili saya saat ini di daerah Bogor ya. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Oke, siap Coach Farhan. Mungkin teman-teman sudah nggak sabar nih mendengar materi yang akan disampaikan oleh Coach Farhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Coach Farhan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Coach Farhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bapak Ibu semua, kali ini kita akan belajar ya tentang bagaimana cara kita untuk berinvestasi dengan modal sekecil-kecilnya ya, dan bisa kita ibarat kata kompon, ibarat kata kita lipat gandakan modal yang dimana dari puluhan ribu bisa jadi jutaan. Tapi kembali lagi ya, disclaimer juga bahwa investasi itu ada yang namanya resiko dan juga keuntungan ya. Jadi saya nggak akan ibarat kata wah untung terus, enggak. Pasti nanti saya juga sharing kan untuk ya saya ya pengalaman saya sendiri pernah apa ya loss ya atau kena ibarat kata eh ya ibarat suatu saham yang di mana sahamnya itu saya belinya di harga pucuk gitu. Nah, itu untuk pembelajaran teman-teman juga mungkin ya untuk trading atau apa ya. Oke, eh ya. Oke, boleh Mas Badrus untuk slide-nya. Jadi di sini nanti kita akan membahas sedikit dulu tentang konsep apa itu saham ya dan bagaimana eh, kita berinvestasi di saham.
Sudah kelihatan, Coach Farhan? Ya udah. Oke, siap. Oke, di sini saya akan membahas dulu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah investasi di bursa ya, dan belum tahu gitu pengertian dari saham itu apa ya. Ibarat kata jadi ibarat kata masih awam lah di dunia ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang cara berinvestasi melalui di saham. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu saham. Saham adalah suatu kepemilikan. Jadi hak kepemilikan di mana kita menjadi sebuah pemilik perusahaan tersebut. Dan kita berhak juga di rapat umum pemegang saham ya. Nah, jadi kita juga berhak juga mendapatkan keuntungan yaitu dari selisih jual beli harga. Jadi itu biasa disebut capital gain. Nah, kalau misalkan dividen itu bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan setiap tahun ya biasanya. Nah, jadi itu pengertiannya ya. Apa itu saham? Saham adalah hak kepemilikan atau surat kepemilikan. Nah, tapi sekarang era digital kita pakai platform aplikasi sekuritas. Nah, jadi sekuritas itu sebagai penyedia untuk kita bisa berinvestasi di bursa atau di saham ya. Jadi kita nggak bisa beli saham langsung ke bursa efek Indonesia, nggak bisa karena kan kita harus melalui perantara sekuritas. Karena sekuritas itu yang bekerja sama dengan bursa efek Indonesia. Nah, sekuritas sendiri ada berbagai macam, itu ada ajaib, terus juga ada mungkin mandiri sekuritas, dan kebanyakan bank-bank di Indonesia itu punya sekuritas masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat slide di sini. Ya, kalau di dalam susunan sebuah perusahaan publik, investor atau pemegang saham itu menjadi posisi pertama. Ya, yang dimana dia karena dia memiliki modal ya untuk menginvestasikan di perusahaan tersebut atau menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nah, si pemegang saham ini dia juga berhak gitu kan atas informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, seperti laporan keuangan, terus siapa aja nih direksinya nih, komisaris, direktur ya, terus juga apa yang menjadi visi dari perusahaan, terus kedepannya perusahaan akan ada ibarat kata progres apa perusahaan supaya bisa berjalan dan juga terus bertumbuh ya, terus grow. Nah, jadi kita sebagai pemegang saham pun juga akan diikut sertakan ya untuk melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi si perusahaan ini wajib mengadakan RUPS. Tidak ada peraturan dari OJK ya. Kalau nomornya itu OJK nomor 295 ya. Nah, jadi itu memang perusahaan diwajibkan mengadakan rapat umum pemegang saham. Jadi kalau dia nggak ngadain RUPS, artinya dia telah melanggar peraturan dari OJK. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, di sini
jelas ya susunan. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi di saham? Terkadang kan ada yang mungkin saham itu gambling atau saham itu apa gitu ya. Yang dimana wah kalau saham itu bakalan investasi saham merugi nanti tuh gitu. Karena ada isu-isu yang disebar oleh media, jadi informasi itu masuk ya di pikiran kita, yang menjadi itu melekat gitu, melekat di pikiran kita dan kita akan meyakini gitu informasi itu benar. Padahal kalau kita kaji lagi itu informasi itu harus benar-benar valid gitu. Pada dasarnya investasi itu ada untung dan rugi, sama kayak bisnis ya. Bisnis itu ada untung dan juga rugi kan. Di investasi juga ya gitu. Nah, kenapa harus saham? Satu, jualnya gampang. Kenapa saya bilang jualnya gampang? Karena memang di saham udah disediakan pembelinya. Pembeli yang siap kapanpun kalau teman-teman mau ngejual sahamnya, ya dia akan membeli sesuai dengan penawaran di platform sekuritas, ya. Nah biasanya itu dari berbagai broker ya, broker itu sekuritas kita sebut sekuritas itu broker. Jadi dari berbagai broker itu berkumpul gitu dalam melakukan jual beli di satu emiten. Nah, emiten kalau disebutnya emiten. Jadi perusahaan disebut emiten kalau di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi emiten itu diperdagangkan oleh ratusan sekuritas gitu, yang dimana berafiliasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi sistemnya dari Bursa Efek Indonesia, mereka hanya menyediakan platform edukasi, terus juga berbagai macam ya keuntungan lainnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua nggak perlu kan skill jualan, nggak perlu, karena ya di sini Anda cukup ngeklik aja udah bisa ngejual ya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman harus belajar dulu nih ilmu jualan gimana, teknik closing apa, gimana cara mendatangkan pembeli ya kan. Di sini nggak perlu skill jualan kalau teman-teman yang memang nggak suka jualan. Maka ini cocok banget untuk teman-teman menjadikan suatu penghasilan ya, penghasilan tambahan. Karena ya kita beli, kita jual dengan mudah. Ya. Kenapa? Karena ya yang saya bilang tadi udah disediakan pembelinya. Ya. Jadi kita cukup klik-klik aja satu kali. Kalau kita udah beli ini sahamnya ya, misalkan dalam jam 9.00 kita beli sahamnya. Kalau kita mau jual setelah 1 menit kita beli itu bisa. Jadi nggak harus nunggu 1 jam, nggak harus nunggu setahun, nggak harus nunggu 1 bulan ya. Hitungan menit juga bisa kita jual. Apa Indomie kok mampu sih? Hah? Itulah keunggulan dari Indomie. Investasi di saham. Yang ketiga adalah kita diundang di rapat umum pemegang saham oleh perusahaan yang kita investasikan. Jadi gini, contoh kalau misalkan teman-teman beli saham Telkom. Nah, nanti kalau Telkom ada jadwal rapat umum pemegang saham, kita berhak mengikutinya walaupun cuma 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Ya, kalau Telkom sekarang harganya 3.000, berarti kalau 100 lembar modal kita 300.000. Kalau kita investasi jadi pemegang saham di perusahaan Telkom. Ya.
Walaupun cuma 1 lot, tetap Anda dianggap pemegang saham. Kalau dilihat dari porsi, mungkin 0,00001 misalnya. Karena ya porsinya memang sangat-sangat kecil banget gitu. Tapi tetap dianggap. Nah, jadi undangan itu biasanya dikirim melalui email sih. Melalui email ya. Nah, kita boleh ikut atau enggak, ya enggak ikut seterah sih. Itu hak Anda sebagai investor. Yang keempat ya, jawaban kita lebih tertinggi ya. Karena para direksi itu ya menghargai kita sebagai ya pemodal dari saham tersebut. Jadi dia lakukan menjelaskan informasi suatu saham dan segala macam. Pak Ali mau bertanya, silakan Pak, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya gitu ya. Nah, jadi yang kita lanjut ya. Yang kelima itu kontribusi kita kepada ekonomi negara ya. Kenapa? Karena ketika perusahaan kita berinvestasi di perusahaan tersebut, maka kan otomatis kita menghidupi perusahaan tersebut dengan modal investasi kita. Nah, jadi kita berkontribusi juga untuk membangun ekonomi Indonesia ini tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi itu ya, itu 5 poin kenapa kita harus investasi di saham. Nah, terus apa bedanya saham, forex, kripto? Nah, kan itu kan pertanyaan yang mungkin ada di ngiang-ngiang nih untuk sama teman-teman. Jadi gini, saham itu suatu hak kepemilikan yang dimana perusahaannya ada. Jadi kantornya ada, dewan direksinya ada, karyawan staffnya ada, dan bahkan customer pun juga ada dia. Nah, jadi itu ya, itu untuk saham. Kalau forex itu kan memperdagangkan mata uang, ya. Dan kita itu bukan ngebeli barang kayak saham. Kalau saham kan kita beli nih barangnya, dan kita jual ketika ada kenaikan harga atau penurunan harga. Artinya barangnya ada. Kalau di forex atau di mungkin kripto, ya, enggak, kita bahasnya forex. Kalau forex ya kita ngambil posisi misalkan buy. Walaupun kita nggak punya barang, kita bisa ngambil posisi buy. Bahkan jual, kita nggak punya barangnya nih, bisa langsung posisi jual. Nah, itu forex tuh. Kalau saham nggak bisa, kita harus beli dulu sahamnya, baru kita bisa jual saham. Kalau forex, walaupun kita belum beli mata uangnya, kita bisa langsung ambil posisi jual. Nah, itu ya perbedaan. Kalau kripto dia nggak ada regulasi yang menaungi, ibarat kata untuk badan hukumnya ya. Jadi perlindungan para investor pun juga nggak kayak di saham. Kalau saham ada perlindungannya lah, karena kan regulasinya itu dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kripto dia lebih ke transaksi global ya. Jadi ada regulasi yang dimana membatasi atau ibarat kata yang mengawasi. Nah, jadi karena dia global, ya kalaupun nanti kita beli kripto misalkan di harga, misalkan kita ambil contoh aja ya, di harga 1 juta misalkan. Nah, kalau misalkan kripto itu harganya turun sampai 100%, uang kita bisa hilang. Ya, kripto ya. Nah, jadi kalau di saham itu ada batas cuman 7% penurunan per hari.
Kalau kripto per hari nggak ada batasan. Mau 100%, 200% penurunan per hari itu bisa terjadi. Oke, lanjut. Nah, tahukah teman-teman ya, kenapa kita harus investasi saham? Nah, investasi saham itu sebuah peluang lah untuk teman-teman itu juga mendapatkan penghasilan tambahan. Penurunan saham 7% itu bisa terjadi tiap hari gak, Mas? Bisa jadi. Bisa terjadi karena ada manipulasi dari bandar. Nah, jadi kalau di saham itu ada yang kita sebut bandar ya. Bandar itu yang dia pemodal besar. Tapi beberapa ya pengalaman saya dan juga saya belajar dengan berbagai ilmu, nah itu ada antisipasi juga. Jadi kita bisa melihat juga ya pergerakan bandar itu ya. Bahkan kita bisa ngambil keuntungan juga ketika bandar masuk di mana, kita bisa entry point atau ibarat kata mulai masuk di saham itu. Kalau bandar keluar ya kita ikutan keluar gitu. Jadi ada step by stepnya. Nah, oke, lanjut. Mendapatkan juga ya passive income juga melalui online ya. Jadi ya kita nggak terbatas waktu atau apa ya. Jadi sangat mudah dan cepat. Nah, kalau di bursa itu Sabtu Minggu libur. Jadi sama kayak orang kerja ya. Sabtu Minggu libur bursa. Jadi Senin sampai Jumat doang perdagangan dibuka. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. 3 sore udah tuh selesai. Malam nggak ada transaksi. Nah, makanya itu ya. Dan juga ada jam istirahatnya gitu. Nah, kalau di saham itu. Nah, terus juga apalagi kan kita fleksibel ya untuk investasi ya. Dan di mana sekarang harganya lebih terjangkau lagi karena kita belinya satu lot itu 100 lembar. Kalau dulu itu satu lot 500 lembar kita tuh belinya. Kalau sekarang karena mungkin ya pemerintah ini mendukung untuk menciptakan investor baru ya dengan gerakan yuk nabung saham. Nah, itu juga bisa memperkecil porsi dari lotnya itu jadi 100 lembar. Nah, terus juga mudah dilakukan ya. Dan juga banyak diminati ya oleh para orang juga. Ya dari ya orang menengah bawah dan menengah atas juga bisa ikutan sih. Karena dengan modal mungkin 70.000 atau 1.000 kita udah bisa jadi pemegang saham perusahaan-perusahaan yang barangnya ya kita sehari-hari pakai. Nah, terus juga kan kita harus tahu juga ilmu ya. Ilmunya bagaimana sih kita nggak salah dalam membeli saham, juga membeli saham ya supaya nggak jerumus kepada resiko kerugian atau ibarat kata kalau kita nggak menganalisa atau kita nggak matang dalam analisa asal main masuk atau ikutan orang beli ini ikutan itu kita ikut. Nah, itu bisa jadi nanti kita yang di saham itu karena kita beli malah turun dan ya perlu ilmu ya. Oke, lanjut. Oke, rekam. Oke, kenyataannya ya nggak semua orang bisa berinvestasi di saham.
Nah, kesalahan yang dilakukan investor pemula biasanya itu yang pertama adalah tidak memiliki ilmu dalam berinvestasi dan juga tidak dapat membaca ya fundamental saham dengan baik. Nah, ya. Dan juga biasanya mereka hanya sekedar ikut-ikutan ya. Misalkan dia masuk di grup mana misalnya. Nah, di situ orang-orangnya ngasih tahu gitu. Oh, saham ini akan naik. Oh, saham ini akan ini. Kalau kita ikut aja gitu kan. Karena kita nggak tahu basic mereka, ya kita ikut aja gitu. Padahal mereka pun juga ada yang benar, ada yang salah. Tapi kebanyakan salahnya gitu. Nah, jadi itu ya, karena mereka yang ngasih rekomendasi itu nggak punya pengalaman atau jam terbang, ya kita pun juga bisa jadi nanti kejebak gitu dari saham yang nyangkut. Terus tidak mengetahui ya strategi bagaimana ngebeli saham itu dengan harga murah, jual dengan harga mahal, atau ngebeli pas harga mahal, jual lebih mahal lagi. Nah, kita nggak tahu tuh apakah ini saham ini mahal, kemahalan atau enggak, kita nggak tahu tuh strateginya ya. Nah, jadi di kelas saya itu juga akan dibahas tuh strategi bagaimana sih kita menentukan harga saham, apakah itu saham itu murah atau itu udah mahal atau bahkan kemahalan. Nah, kita bisa tahu. Terus nggak mengerti ya trik dalam membeli atau biasanya salah beli saham atau beli di harganya di pucuk ketinggian. Nah, itu kan biasanya kan mereka itu kejebak ketika bandar udah naikin harganya sampai kita sebut ARA sampai 25%, kita baru masuk di situ. Nah, tiba-tiba bandar langsung ngebanting tuh harga sampai turun sampai 7%. Bisa kalikan aja ya. 24% kalau diturunin sampai 7%, itu kerugian bisa sampai 35%. Nah, bisa bayangin ya, kalau kita salah dalam membeli saham tersebut, ibarat kata harga ketinggian, nah itu yang terjadi. Mau jual, itu juga takutnya kepotong, tapi kalau saham itu, selama kita belum ngejualnya, uang kita nggak akan terpotong ya di RDN atau apa. Jadi, walaupun Anda tahan pun, nanti ketika sahamnya mulai naik lagi, nah uang Anda akan mulai berkurang kerugiannya. Ya oke, lanjut. Oh, oke. Berarti ini saya share dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya share ya, bagaimana strategi ya dengan modal puluhan ribu ya bisa kita lipat gandakan dengan teknik compound ya, atau ibarat kata kalau biasa disebut ini ya, kita modal sama keuntungan kita terus investasikan gitu. Oke, silakan teman-teman. Sebelum dilanjut ke materi yang paling ditunggu-tunggu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa langsung disampaikan saja di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Atau jika ingin berbicara langsung bisa silahkan angkat tangan terlebih dahulu, nanti akan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Mas Zahrotul. Saya mau nanya Mas, apa maksud saham per lembar? Ya itu. Oh iya.
Itu Mas. Oke, itu aja pertanyaan. Oke, yang dimaksud harga saham per lembar itu adalah ya harga saham per nilai dari lembar suatu saham. Jadi karena saham itu kan disebutnya itu surat ya, surat kepemilikan. Nah, jadi dihitungnya per lembar. Nah, kalau biasanya nanti di sekuritas itu harganya per lembar, bukan per satu lot. Jadi teman-teman harus pahami dulu harga yang di bursa efek itu per lembar. Jadi kalau per lembarnya misalkan harganya 100 perak misalkan. Ya. Nah, kita wajib belinya itu 100 lembar, ya kalikan aja. 100 perak kali 100. Ya modalnya 10.000. Kalau harga sahamnya 1.000 per lembar di bursa, ya artinya kalau misalkan kita belinya satu lot berarti kan 100 lembar. Kalikan aja 1.000 kali 100 lembar. Artinya kan 100.000 modalnya. Gitu. Modal yang harus diinvestasikan. Nah, jadi karena sekarang digital, maka ya memperlihatkan per lembarnya itu ya melalui platform itu ya, aplikasi dan website gitu. Nah, itu perhitungannya seperti itu. Terus apakah kita mendapatkan surat atau apa gitu? Iya, kalau misalkan surat atau apa, nah kalau ini karena kan di zaman digital, jadi transaksinya itu kan kita hanya bertukar ibarat kata barang ya, transaksi barang itu ya. Jadi kita bertukar barang melalui aplikasi itu. Jadi nggak, kalau misalkan nanti dibuatin surat-surat itu ya kita masa transaksinya harus offline, nggak mungkin gitu. Jadi harus pakai aplikasi gitu kan supaya lebih mempermudah kita gitu. Seperti itu ya. Oke, coba bacain pertanyaannya, Badrus. Oke, siap. Saya scroll dulu dari mulai atas ya. Dari Pak Agus ini, Mas. Mas, kalau kita jual saham pasti ada pembelinya enggak nih? Gitu. Pertanyaan dari Pak Agus ini. Kalau ada saham harus apa belinya? Kalau kita jual saham pasti ada pembelinya enggak nih, Mas? Kan mungkin pertanyaan dari Oh, iya itu. udah pasti, udah dipastikan ada pembelinya. Jadi nggak usah khawatir ya. Lanjut dari Pak Erlangga nih, Mas. Apakah menggunakan leverage dalam trainingnya? Iya, kita juga pakai leverage juga ya. Dalam hal kalau misalkan kita nih melakukan trading atau apa, nah itu kita melakukan leverage juga gitu. Dalam untuk mengambil keuntungan, itu biasanya pakai teknik scalping. Ya oke, lanjut. Oke, siap. Dari Bu atau Pak ya, ini dari Pak Peri. Mau tanya Mas Farhan, bedanya saham dengan reksadana itu apa? Nah, bedanya ini saya jelaskan dulu reksadana ya. Reksadana adalah perusahaan yang dimana dia yang menyediakan jasa orang-orang yang profesional gitu dalam melakukan ibarat kata disebut manajer investasi. Jadi uang kita itu akan diinvestasikan sesuai dengan kemauan mereka. Jadi kita hanya bisa membeli ibarat kata
apa ya, indeksnya ya, atau ya kalau dalam tanda kutip perusahaannya lah, kita beli perusahaannya. Jadi perusahaannya dia itu ada nilai ya, ada nilai yang dimana itu returnnya itu sesuai dengan portofolio yang mereka pegang. Biasanya mereka investasikan di saham, obligasi, terus berbagai macam investasi lainnya. Nah, biasanya returnnya itu per tahun ya, yang saya tahu itu 10-25% per tahun. Sedangkan di saham sehari bisa 25% per hari. Atau bahkan ada member saya juga sampai mungkin lebih dari 50% per hari. Kira-kira menurut teman-teman apakah masih mau di reksadana atau berinvestasi secara sendiri gitu. Nah, jadi itu ya perbedaannya itu. Oke, lanjut pertanyaan lain. Oke. Jual dari Pak Rizky nih. Jual beli saham ini dilakukan secara sendiri apa bisa berkelompok, Mas Orhan? Ya, kalau kita itu sendiri ya. Jadi punya akun sendiri, nanti kita akan memberikan ya nanti rekomendasi dan juga nanti ada pembelajaran analisa fundamental, terus bagaimana memilih saham yang ibarat kata berfundamental bagus dan juga bagaimana menghindari saham yang fundamentalnya jelek. Nah, itu kunci pentingnya. Oke, lanjut. Oke, ini menarik nih Mas dari Pak Agus Subendi. Saya kan bermain binary nih Mas, binary option. Nah, itu kan pergerakannya juga menggunakan candlestick ya Mas, yang sama dengan saham, menggunakan candlestick. Nah, yang ditanyakan tuh apakah Oke, ini saya jawab aja langsung nih. ya silakan Jadi Mas. kalau di binary option dan saham, candle-nya itu sama, dari technical itu juga sama ya. Yang berbeda, binary option kita nggak ngebeli barang. Jadi ibarat kata kita langsung masang. Kalau kita mau masang jual, kita bisa masang jual tanpa punya barangnya. Kalau di saham, kita harus beli dulu. Ya, barangnya harus kita beli dulu, perusahaannya harus kita beli dulu. Baru kita bisa jual perusahaannya. Nggak bisa tuh di saham kita langsung jual, gimana? Jualnya nggak punya sahamnya gitu. Nah, itu perbedaan. Jadi sama kalau dalam pergerakan candle itu sama kalau dalam teknikal ya. Jadi dan juga yang ketiga adalah dia nggak punya regulasi. Jadi kalau binary kan hitungan menit atau dalam 10 menit misalkan. Itu kalau kita salah dalam tebakannya 100% hilang uang kita. Kalau di saham itu maksimal 7% dari modal kita ya terjadi karena sahamnya turun ya. Misalkan kita beli di harga 300, sahamnya turun ke harga 290, artinya kan 7%-nya. Nah, itu per hari. Kalau di binary per menit langsung bisa hilang 100% kalau salah. Nah, jadi itu ya perbedaan. Oke, jadi lebih aman di saham gitu ya Mas. Oke, Iya, di saham. pertanyaan dari Pak Akbar nih. Apa itu fundamental Mas? Oke, fundamental itu kita membaca ya. Membaca ibarat kata histori perusahaan itu. Apakah perusahaan ini memiliki laporan keuangan yang bagus, kinerja yang bagus, atau manajemen yang bagus. Nah, kita bisa lihat dari fundamentalnya.
Nah, kalau fundamental itu juga bisa dilihat dari sales-nya berapa, aset dia berapa, hutangnya dia berapa, terus juga equity dan juga operasional profit dan masih banyak lagi. Oke, Oke, lanjut. mungkin satu pertanyaan lagi baru kita lanjut ke materi dulu ya, Mas. Pertanyaan dari Iya, iya, Pak boleh. Redmi nih. Broker mana atau sekuritas mana yang bisa kita buat deposit 70.000, Mas? Karena judulnya ini kan pada malam hari ini adalah 70.000. Itu, Mas. Iya, jadi sekuritas yang biasanya itu kita mudah dalam mendaftar dan juga deposit pun nggak terlalu besar. Itu saya memang merekomendasikan Ajaib. Kenapa? Ya Ajaib walaupun kita depositnya 30.000 pun bisa. Nah, kalau dulu saya awal depositnya 30.000, baru itu tambah lagi 40.000. Nah, jadi 70.000. Nah, jadi dulu saya kayak gitu. Deposit dulu 30.000, baru nambah lagi 40.000. Nah, jadinya 70.000. Oke, lanjut. Oke, Mas Farhan, ini mau dilanjut ke pertanyaan atau ke materi dulu? Oh, oke. Kita ke materi aja. Oke, siap. Pertanyaan silakan disampaikan aja ke kolom chat, nanti setelah materi dari Gus Farhan, nanti kita akan tanya jawab lagi gitu ya. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini top up saya ya di Ajaib waktu awal-awal saya mulai trading. Itu berawal dari 30.000 dulu, tanggal 19 Juni, baru tuh tanggal 21 Juni itu 40.000. Jadi total kan jadi 70.000. Nah, jadi di Ajaib itu kita bisa ya minimal top up itu 30.000 itu bisa. Dan kalau di Ajaib itu hanya dua rekening dana gitu, yaitu BCA dan BCA dan Permata. Nah, jadi kita hanya dibuatkan dua RDN itu. Kalau misalkan teman-teman punya RDN, punya bank BCA, rekening BCA, nah maka otomatis dia akan daftarkan menggunakan RDN BCA. Tapi kalau selain di luar BCA, itu misalkan kita BRI, terus juga BNI, Mandiri, terus juga dan masih banyak lagi. Itu dibuatkan rekening dana nasabahnya itu Permata. Nah, terus gimana dong Mas Farhan? Kan nanti kena cas admin gitu ya. Nah, itu bisa disiasati dengan aplikasi Flip ya. Jadi kita bisa pakai Flip untuk nggak kena admin ya. Jadi gitu ya. Oke, bentar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini hasil saya juga ya dalam ya ibarat kata melipat gandakan uang yang 70.000 itu ya menjadi jutaan.
dengan konsep kita konsisten mendapatkan profit per hari itu minimal ya. Minimal itu 30 sampai 50%. Kenapa? Ya karena kan kita akan memutar dari keuntungan itu untuk jadi modal lagi. Jadi ini salah satunya ya, keuntungan 112% di saham UPCR gitu. Nah, jadi ini keuntungan dari suatu saham. Nah, pernah juga saya loss itu karena mungkin awal-awal ya dengan modal 70.000 itu. Jadi pernah loss itu sekitar 25% minus. Ya. Tapi ya karena modalnya masih efek. Oke, sekarang kita langsung ke konsepnya dulu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau kita jawab pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan lagi. Ya. Oke, saya scroll dulu ke atas. Ini Mas, pertanyaannya nih menarik ini. Apa perbedaannya beli saham investasi maksudnya mungkin Mas dengan trading Mas gitu Mas. Perbedaannya itu ada di mana Iya. sih antara trading dan investasi gitu. Yang dimaksud mungkin investor ya. Ya, betul Mas, Jadi investor kalau jangka investasi panjang. itu ya kita menanamkan modal ya. Nah, trader sama investor itu berbeda. Kalau trader itu dia lebih ngambil keuntungan jangka pendek. Misalkan dia ngambil untung dalam hitungan menit, atau misalkan dalam 1 jam, atau misalkan dalam sehari, bahkan juga ada seminggu. Itu namanya trader. Kalau investor itu biasanya dia berinvestasinya itu jangka panjang, bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun, karena dia mengincarnya dividen bagi hasil perusahaan setiap tahunnya. Nah, jadi itu perbedaannya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau di saham ini kan tentunya ada resiko itu ya Mas, cut loss juga nih. Nah, kalau misalkan nih kita sedang mengalami hal seperti itu Mas, kita lagi cut loss nih. Nah, strateginya itu gimana sih Mas? Bagusnya Mas, kita tunggu aja sampai sahamnya naik atau kita cut loss pelan-pelan gitu Mas? Ya, kalau terjadinya penurunan harga saham ketika beli, nah biasanya ada konsep yang dimana untuk menghindarinya, yang dimana kita harus ya cut loss. Kalau memang itu uangnya kita mau putar lagi, tapi selama fundamental perusahaan itu bagus, ya menurut saya sih is okay untuk hold. Tapi kita harus nunggu berapa lama modal kita ketahan di situ, ya. Selama kita belinya nggak di harga tertinggi, ya, itu kita masih bisa ada kemungkinan saham itu naik lagi ke harga tertinggi. Gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti saham
naik lagi ke harga tertinggi, baru kita akan jual. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Pekerjaan saham ini bisa dijadikan pekerjaan tetap nggak sih, Mas? Gitu. Investasi di saham ini bisa dijadikan pekerjaan tetap Kalau atau enggak sih? Gitu. iya, kalau ini kan profesi ya. Profesi yaitu seorang trader. Nah, di mana tergantung dari cara kita ya belajar dan melakukan praktek ya. Kalau kita mau fokus di profesi ini. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan oke, saya akan jadi profesional trader ya. Artinya memang Anda Senin sampai Jumat ya udah mantau terus saham itu dan punya target kira-kira mau dapat keuntungan berapa. Nah, jadi punya target juga, punya juga manajemen money management ya untuk sewaktu-waktu ada resiko saham turun atau apa, kita udah ada money management. Oke. Oke, ini Mas. Gimana sih Mas cara memilih atau teknik memilih emiten ya? Emiten yang akan kita tradingkan dengan kenaikan 25% itu gimana sih Mas? Gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nini ini ya. Nah, kalau itu step by stepnya memang cukup banyak. Kita harus analisa dulu fundamentalnya, habis itu teknikal, serta juga bandar monologinya. Apakah ada bandar yang bisa membuat reaksi saham itu melesat naik atau bahkan malah saham itu standby ya, ibarat kata mau naik nggak kuat, mau turun pun juga nggak begitu kuat, jadi tengah-tengah. Nah, jadi kalau untuk eh, mengetahui ya saham itu kenaikan 20% atau berapapun, ya harus ibarat kata pahami dulu ya konsep dasarnya di kelas mungkin kelas saya atau apa. Nah, jadi nggak bisa kita bahasnya itu langsung bisa tahu gitu. Makanya harus ada analisa fundamental, teknikal, dan bandar moologinya. Itu ya. Oke Mas, bicara Oke, ini saya coba share. Nah, oke. Di sini kita harus iniin dulu konsepnya. Nah, jadi kalau misalkan kita modalnya 70.000, katakanlah ini kan pengalaman saya. 70.000 target profit 50% per hari. Gimana caranya? Nah, ini kan yang harus kita ketahui. 50% itu tergantung dari kita cara membeli saham. Karena ada sesuatu yang dimana kita harus benar-benar milih tuh dari beberapa saham yang ibarat kata IHSG lagi anjlok, lagi turun. Kan banyak saham-saham besar turun dan juga saham-saham kecil mulai turun. Nah, itu kita harus memilah banget, cari benar-benar saham mana yang benar-benar bisa ada kenaikan. Minimal dia kenaikan misalkan 10% atau berapapun gitu. Nah, kita bisa ada fiturnya itu, kita bisa melihat list saham yang memiliki kenaikan sampai 10%. Itu di Ajaib ada. Nah, jadi nanti kalau teman-teman belajar ya, nanti akan tahu
konsepnya. Nah, ambil contoh misalkan target 50% per hari. Berarti profit 35.000 dari 70.000. Terus buat profitnya bisa diambil gak ini? Ya jangan dong. Kita kan mau diputar lagi jadi modal. Ya. Jadi 70.000 tambah 35.000 berarti jadi 105.000. Nah, 105.000 ini kita investasikan lagi. Jadi ketika udah dapat nih ya profit 50% ini dari 5 saham. Jadi nggak cuma 1 saham atau 3 saham bisa. Jadi kita pakainya tuh teknik scalping. Scalping itu kita jual beli 1 menit, jual 3 menit atau tergantung kita ngelihat dari kecepatan dari transaksi saham itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar money management juga harus ini ya, karena juga ada resiko juga di situ. Yang penting tahu konsepnya dulu. Nah, terus dari 105.000 5%-nya katakanlah 50.000, kita buletin aja 50.000 biar gampang. Profitnya 50.000. Nah, jadi total dana kita itu jadi 155.000. Lalu profit saya yang berapa nih? Yang 75.000 bisa saya ambil gak? Ya kalau Anda ambil, Anda mulai ngulang dari nol lagi kan. Maka kalau kayak gini, ya kita invest lagi. Ya, invest lagi dananya ini. Ya, misalkan 155, 50%-nya itu sekitar berapa ya? 10%. Ya 60.000. Oke, 60.000 tambah profitnya, dan terus kita putar-putar terus ya sampai benar-benar bisa sampai 1 juta. 155 tambah berarti 220 215. Nah, 215 terus kita ini lagi invest lagi semuanya dengan target profit yaitu 50%. Ya, dalam waktu 15 hari itu bisa menjadi 1 juta. Tapi kalau kita misalkan, wah saya pengennya target profitnya 10% per hari deh Mas Farhan. Kayaknya kalau 50% itu terlalu besar. Ya artinya waktunya lebih lama lagi. Kalau profit target per hari 10%. Karena kan kita ngambilnya itu Senin sampai Jumat doang. Ya. Nah, jadi ini yang 50% per hari. Jika selama 15 hari itu totalnya 15 hari kerja ya. Itu bisa sampai 1.115.000. Itu karena dananya ketika profit kita investasikan lagi semuanya. Jadi profitnya nggak kita ambil. Jadi kita terus puter profitnya. Nah, jadi itu ya konsep dasar. Nah, kalau misalkan target profit 10%, berarti kan lebih lama lagi itu kan waktu yang harus kita putar uang. Kecuali kita misalkan ya anggaplah misalkan 200.000 ya, modal awal 200.000 kita anggap biar ini ya, itu 200.000 terlalu kecil, saya 300.000 deh. 300.000 kalau kita target profitnya itu 10%,
artinya keuntungannya 30.000 per hari. Nah, kalau di sini saya penjelasannya ini udah dihitung sama di broker itu sekitar 0,40% ya. Jadi kita lebih ke dasar konsepnya dulu. Nah, berarti 300.000 tambah 32.000 berarti kan 330.000. Lalu 30.000-nya saya ambil nih. Ya harus ngulang lagi dong gitu. Nah, mau nggak mau kita harus putar lagi. Invest semuanya 330 dengan target profit 10%. Artinya kan 33.000 profitnya ya, tambah 300 ya, 330.000. Nah, terus sampai berapa hari? Ini bisa sampai, kalau modalnya 300.000 itu kemungkinan dalam waktu 20 hari ya bisa. Nah, jadi itu konsepnya adalah kita memutarkan semua profit hasil kita untuk kita investasikan kembali gitu. Oke, itu ya yang saya lakukan gitu kan. Dengan modal 7.000 bisa kita putar-putar sampai 1 juta. Tapi walaupun itu ini perlu jam terbang juga ya, ibarat kata perlu juga kita disiplin cut loss atau segala macam, karena pada dasarnya kita nggak mungkin bisa nemuin saham langsung naik melesat ya. Pasti ada saham yang ketika kita belinya udah naik dia malah turun, karena pada dasarnya kita nggak belajar bandarmologinya gitu. Siapa aja bandar yang bermain di situ. Nah, kalau bandar itu bukan cuma satu orang, bisa jadi ratusan orang ya kan, yang bisa ibarat kata mengkroyok saham itu ya sampai bisa naik puluhan persen per hari. Nah, jadi itu ya cara muter seperti itu. Apa otomatis atau kita tarik dulu terus stop lagi? Enggak, kita jadi di situ ada di buying power. Jadi kita udah jual semua saham ya. Nah, itu buying power itu nanti kita kelihatan ya berapa profitnya segala macam. Ya, itu yang saya bilang ada VI dari sekuritas. Itu saya belum hitung dari biaya VI sekuritas itu 0,40%. Ya. Nah, artinya kita harus ibarat kata minimal dalam berapa menit kita harus minimal profit sekitar 3%. Kalau misalkan scalping sampai seharian itu bisa dapat profit misalkan 50%. Nah, kalau saya itu pun juga kita harus juga tahu gitu siklus dari saham apa nih yang bakalan naik, terus bagaimana ngebaca dari siklus transaksinya, transaksi di running trade. Nah, itu kita bisa keluar masuk di situ. Oke ya, itu belum termasuk biaya VI, broker VI. Oke, Mas mulai trading sejak apa? Ya tadi yang teman-teman lihat ya, saya sebenarnya udah pernah juga gitu kan di tahun 2019 itu kan trading. Cuman baru awal-awal sekarang ini karena didorong mentor juga, ayo trading. Jadinya mulai trading lagi pas Juni. Nah, jadi itu ya. Oke, Mas Farhan. Dari tadi kan kita sudah menyampaikan materi nih. Nah, bicara-bicara nih, kalau teman-teman mau
yang pemula ya Mas, yang pemula nih mau ikutan belajar bisa nggak sih Mas? Gitu. Dan gimana caranya Mas? Ya, jadi kalau teman-teman mau ibarat kata belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kita trading, bagaimana nanti membeli saham yang kenaikannya sampai 10% atau bahkan 20%. Analisa fundamental perusahaan kayak gimana, laporan keuangan, terus juga salesnya perusahaan, asetnya, itu semua akan belajar di kelas rahasia trading saham. Nah, kelas saya ini udah diikuti lebih dari 325 peserta ya. Jadi udah lebih dari 325 peserta yang dimana dari berbagai seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri, Korea, di Malaysia juga ada, di Hong Kong juga ada ya, yang TKI itu. Jadi ibarat kata mereka pada belajar gitu tentang untuk berinvestasi melalui smartphone. Nah, beberapa juga ada testimoni gitu dari peserta kita yang sudah ibarat kata profit ya, atau dia udah minimal udah bisa menutupi loss saham-sahamnya gitu. Atau ada juga yang dia bisa juga ya mencukupi untuk keluarganya dan segala macam. Bahkan ada yang dia fokus jadi profesional trader. Nah, itu banyak peserta saya tuh yang Pak Deden ya, yaitu ya bisnis juga gitu. Tapi dia fokus juga jadi investor. Nah, di sini kita nanti jelaskan Mas Badrus untuk apa aja yang akan dipelajari ya, di kelas rahasia trading saham. Saya bilang atau saya bilang seperti itu, saya bilang malam minggu saya. Oke. Nah, di sini Anda juga akan belajar bagaimana mindset investasi pasar modal ya. Terus mengenal konsep saham konvensional dan syariah itu seperti apa sih. Terus bagaimana ya kita memiliki income dari saham dengan ya money management kita dan target profit kita. Terus juga lanjut. Nah, cara mendaftar melalui sekuritas dan mendapatkan rekening dan dana nasabah. Nah, kita pakai sekuritas ajaib, jadi kita lebih mudah lah ya kita daftarnya online. Nggak kayak sekuritas yang lain, itu kan harus ngirim berkas dulu ya, kirim kita bisa ibarat kata mendapatkan ya akun sekuritas. Terus memahami fitur aplikasi sekuritas, juga memilih saham konvensional dan syariah untuk dibeli. Oke, lanjut. Analisa fundamental juga akan belajar. Terus analisa laporan keuangan perusahaan dan juga sedikit studi kasus ya. Bagaimana profit 55% di 3 saham. Di 3 saham dalam waktu 30 menit. Oke, lanjut. Nanti juga ada bonus rekomendasi saham ya,
itu selama 1 bulan. Terus senilai 500.000. Berapa lama waktu belajar dan berapa biaya? Jadi 2 hari kita via Zoom belajar ya. Itu tanggal 18 sampai 19 September. Nah, kalau misalkan kita ibarat kata belajar saham di komunitas-komunitas di luaran, ini paling murahnya itu 4,5 juta. Itu 3 bulan. Jadi sudah tahu ya, kata bahwa pelatihan-pelatihan saham ini sangatlah mahal ya di luaran sana. Nah, sekarang teman-teman cukup mendapatkan dengan harga spesial ya, yaitu hanya dengan 200.000 saja. Nah, itu teman-teman bisa bergabung dalam kelas rahasia trading saham. Oke, boleh dikasih lihat testimoni video para peserta dan juga screenshot ya di grup Telegram. Oke, mungkin ke Telegramnya kali ya, kalau misalkan itu. Nah, ini beberapa peserta yang profit ya, profit 2%, ada yang 10%, ada yang macam-macam lah. Coba Farhan Ghazali dijadiin co-host. Sudah coach. Sudah jadi co-host. Belum. Oke, sudah. Nah, bisa dilihat ya, nih teman-teman, kita coba lihat di sini. Kita lihat nih peserta. Nah, ini Pak Irfan profit ya 4%. Ini 16 September nih. Nah, ini nih Pak Deden profit 600.000. Terus ada lagi yang oke. Ada yang ini juga sih yang loss ya. Nah, terus di sini Pak ya sampai 4% dia. Nah, tanggal 15. Nah, ini ada yang ikutin rekomendasi saya. Langsung dia profit 15%. Dalam waktu kurang lebih 5 jam. Nah, ini kan baru belajar. Nah, ikut rekomendasi ya. Langsung 15%. Bayangin kalau misalkan dia modal katakanlah 100.000 atau 1 juta, ya kalikan aja 15%. Belum termasuk biaya sekuritas 0, banyak lagi ya yang profit. Nah, tadi tuh ada 17% nih ya.
17%. Terus kalau di WA ada juga nah ini sangat-sangat luar biasa ini di WA nih ya, 3%, 12%, 4%, 3%, 6%, ya, 3% juga ya. Ini berapa? 3% ya. 2% juga ada, 3%. Dan masih banyak lagi. Nah, 17% nih. Ya. Oke ya. Itu beberapa dari para member ya. Para member saya yang sudah ya ibarat kata dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau, ya mereka bisa dapetin profit begitu besar gitu. Ya kalau misalkan per hari konsisten 3% aja, kalikan 25 hari udah berapa? Daripada reksadana mending kan sendiri ya kan, dengan target profit udah deh mentok 3% aja deh per hari, kalikan 10 hari aja udah 30%. Nah maksud saya kenapa kita harus sendiri investasi? Ya kita bisa mengatur profit kita berapa. Kalau reksadana mereka yang ngatur profit, bukan kita. Jadi kita hanya taunya ya dana kita ya dikelola udah gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan teman-teman. Ini tadi berapa lama waktu belajar dan berapa biaya yang dikeluarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Farhan ya. Kita belajar workshop selama 2 hari secara live gitu ya. Dan ada juga rekomendasi saham selama 1 bulan dan grup support ya. Grup support ini berlaku ya selama kelas ini masih ada, maka grup support itu terus masih ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa bertanya di grup support jika memang ada kendala nantinya. Nah untuk biayanya seperti yang telah kami sampaikan bahwa harga normalnya itu adalah 500.000 ya kan, tapi didiskon menjadi 250.000 dan khusus yang mengikuti Zoom pada malam hari ini maka akan mendapatkan potongan harga hanya menjadi 200.000 saja ya, khusus untuk yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Dan itu pun terbatas ya karena workshop selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 18 dan 19 September besok, otomatis berarti hari Sabtu dan Minggu ya. Setelah itu harga akan kembali normal dan tentunya teman-teman akan rugi karena tidak mendapatkan harga termurahnya. Nah untuk cara mendaftarnya bagaimana? Cara mendaftarnya simpel sekali dan mudah, silahkan hubungi teman-teman atau admin grup ya yang mengundang Anda untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mendaftar di kelas rahasia trading saham dan bagaimana cara mendapatkan harga diskon 200.000 pada malam hari ini juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada Coach Farhan sebelum kita akhiri Zoom pada malam hari ini. Apakah seharian workshop itu cuman malam ya, sekitar 2 jam sampai 3 jam biasa. Workshopnya dilaksanakan malam ya, jam 20.00 sampai selesai. Ada pertanyaan lagi? Silahkan sebelum kita akhiri Zoom pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan. Grup WA pendampingan berapa lama, Coach Farhan? Ya nggak ada ini ya.
Ya grupnya mah selamanya lah gitu. Kita Ya. akan terus ada. Jadi Tapi untuk kalau grupnya selama kelas ini masih ada, maka grup akan terus ada gitu ya. Untuk sinyal, apakah ya dapat setiap hari? Ya, nanti akan di-share setiap hari. Kan iya pembukaan bursa itu jam 9 ya. Nanti sebelum jam 9 akan diberikan rekomendasi oleh Coach Farhan setiap hari di grup. Trading bareng atau gimana Coach? Ini. ya trading bareng itu nanti lah ada trading bareng. Mungkin setiap bulan kita ada trading bareng. Karena kalau nantinya trading bareng tiap hari, mereka nggak fokus nanti. Jadi nggak fokus mantap saham, ya malah nanti malah ngeliatin saya terus gitu kan untuk pergerakan. Nah, jadi gitu. Di sebulan sekali lah kita trading bareng. Platformnya apakah cuma untuk ajaib aja nih Coach? Kalau misalkan pakai sekuritas lain bisa nggak nih? Dan bisa pakai sekuritas yang lain, Mira Aset, Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksa bisa. Jadi nggak berpatokan di ajaib. Kalau ajaib karena mempermudah aja dia untuk mendaftar, iya saya saranin via ajaib. Karena kalau sekuritas yang lain terkadang harus ngirim berkas ya via pos atau apa, itu yang merepotkan. Minta nomor WA. Nomor WA silakan hubungi itu ya, admin grup atau teman-teman yang mengundang Anda, yang memberikan link ya, memberikan link Zoom pada malam hari ini. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mendaftar kelasnya dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan harga diskon 200.000 pada malam hari ini. Gitu. Workshopnya dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 September, berarti besok Sabtu dan Minggu ya, 18 sampai 19 September. Ini Coach, saya sudah ada RDN Coach di sekuritas sebelah. Gimana nih Coach? Iya nggak apa-apa. Ada member saya itu yang dia udah punya udah punya sekuritas di MNC atau di Mira Aset. Ya mereka tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya mau ikut rekomendasi silakan. Kalau mau nanti analisa fundamental ya kan. Paling untuk fitur-fitur kan di sekuritas mereka lah yang tahu lah. Gitu. Karena kan nanti saya menjelaskan fitur ya ajaib. Gitu ya. Berapa lama nih Coach? Baiknya kalau kita mau mantau saham nih. Tergantung sih. Biasanya kan kalau kita masuk di saham-saham yang pergerakannya cepat, ya kita pantau dari jam 9 sampai sesi penutupan di 11.30. Ya, berarti itu 2 jam ya, 2 jaman setengah. Nah, jadi ya seharian lah kalau emang teman-teman mau fokus ya. Oke, diajarin sampai bisa baca analisa chart enggak nih Coach di kelas nih? Iya, nanti juga sampai bisa analisa ya kita ajarin. Analisa fundamental ya. Terus juga analisa chart sedikit ya kita ajarin chart juga. Untuk pemula setelah kelas berapa lama nih Coach? Langsung bisa mulai trading nih. Untuk pemula ini. Pemula ada peserta saya itu setelah 2 hari workshop, hari ketiga udah langsung bisa profit. Kenapa? Karena dia ngikutin rekomendasi gitu. Karena kayaknya udahlah yang simpel aja gitu. Langsung. Tapi ada yang dia analisa dulu ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing sih. Nah, Jadi di hari ketiga bisa profit langsung kalau ikut rekomendasi.
Jadi teman-teman yang pemula ini nggak perlu khawatir ya, misalkan belum bisa membaca analisa sendiri. Nah, mungkin nanti bisa ikuti rekomendasi aja yang diberikan oleh Coach Farhan setiap hari, setiap pagi, Jadi sebelum jam 9 gitu ya. iya, rekomendasi nanti kita akan kasih tahu kapan harus belinya, kapan harus jualnya, ya, kapan harus ini juga cut loss-nya juga gitu. Berapa minimal top up di Ajaib? Oh ya, tadi udah Ya, dijawab top ya. up itu bisa yang tadi saya jelaskan ya. Dan daftar hari Sabtu bisa, Sabtu Minggu bisa daftar. Bisa. Kalau misalkan kok teman-teman sudah ada jadwal ya di malamnya, tenang aja. Kita nanti juga akan memberikan rekamannya kok. Nanti bisa ditonton ulang. Kalau misalkan waktunya sudah senggang gitu ya, bisa tonton ulang kapan saja. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan jadwalnya itu bertabrakan dengan agenda yang lain gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Silahkan. Dua pertanyaan lagi deh, dua pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Atau mau Cara join. Oh, cara join ya, Mas. Tadi mungkin sudah dijelaskan. Untuk cara joinnya silahkan nanti teman-teman yang mengikuti Zoom pada malam hari ini menghubungi orang-orang atau teman-teman atau admin grup yang mengundang Anda dan memberikan link Zoom pada malam hari ini. Seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa harga kelas normalnya itu 500.000, tetapi khusus yang mengikuti Zoom pada malam hari ini akan mendapatkan diskon ekstra besar ya. Hanya 200.000 saja, khusus malam ini saja. Ingat ya, sebelum workshop tanggal 18 sampai 19 dimulai ya. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana caranya mendapatkan diskon. Oke. Sampai Member sekarang itu udah 325 orang yang sudah bergabung selama 2 bulan ini ya. Oke, admin grupnya nggak balas. Siap, nanti habis Zoom nanti dibalas sama admin grup ya. Habis Zoom. Ayo, admin grupnya siapa? Silahkan ya. Nanti habis Zoom akan dibalas sama admin grupnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada? Cukup? Oke, Coach Farhan, mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri Zoom pada malam hari ini? Ya, oke. Jadi ini untuk terakhir ya. Jadi namanya investasi itu perlu juga kita membuat trading plan ya, money management supaya kita nggak terjadi itu ya kerugian yang banyak tuh, dan kita bisa juga ibarat kata recovery dari saham-sahamnya nyangkut dari saham-saham yang naikannya tinggi. Nah, jadi investasi itu juga bagus ya untuk teman-teman yang mungkin nggak suka jualan, nggak suka nawarin orang. Nah, ini cocok banget gitu, karena kita udah siapin pembeli yang memang dia udah siap untuk membeli ibarat kata saham yang kita miliki. Nah, jadi itu ya, itu ibarat kata terakhir ibarat kata masukan data. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan semoga teman-teman bisa berjumpa ya di saya nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan teman-teman langsung hubungi aja orang-orang atau admin grup yang mengundang Anda dan memberikan link Zoom pada malam hari ini. Karena harga diskon ini tidak dibuka selamanya gitu ya. Jadi maksimalkan harganya, segera ikuti kelasnya dan segera profit bersama kami. Sampai ketemu lagi di workshop selanjutnya tanggal 18 sampai 19 September. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.